adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya pagi hari ini? Pastinya baik dan luar biasa. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mungkin yang masih bermain, semua permainannya dilepas karena kita akan fokus untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita bersama-sama memuji Tuhan. Mars Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu disuruh GKST setia selalu berbakti pada Tuhan Yesus sahabatku, muliakan namanya. Dia mengasihiku sekarang dan selamanya. Marilah kawanku, kita ke sekolah minggu. Ajaklah temanmu, guru telah menunggu. Nyanyikan pujian firman Allah, dengarlah dan berdoa padanya untuk semua. Hari Minggu tiba, hatiku pun ceria. Aku kan berjumpa dengan kawan semua. Kita bergembira, sukaria bersama, karena Bapa di sorga mengasihi dunia. Marilah kawanku, kita ke sekolah minggu. Ajaklah temanmu, guru telah menunggu. Nyanyikan pujian firman Allah, dengarlah dan berdoa padanya untuk semua. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk memulaikan ibadah kita pada saat ini. Dan doa kita saat ini akan dipimpin oleh Kakak Fani. Adik-adik di rumah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita akan berdoa dan Kakak Fani akan pimpin kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih dan anugerah kehidupan yang masih Tuhan sediakan bagi kami saat ini. Kami anak-anak sekolah minggu hari ini telah siap untuk mengikuti ibadah ya Tuhan. Berikan kami hati yang tenang, telinga yang baik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, dan biarlah puji-pujian kami sebentar boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Berkati semua kakak-kakak pelayan kelas 3 dan 4 yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ibadah sepanjang hari ini, dan biarlah hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Ini kami Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang berdiri, kita akan memuji Tuhan. Dengan pujian, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Hati semangatnya patah, keringkan Tuhan. Hati
adik-adik masih tetap berdiri. Sekali lagi kita akan memuji Tuhan. Dengan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik yang ada di rumah, silakan duduk. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, kita akan berdoa. Dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Dede. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak Dede mau mengajak adik-adik yang di rumah untuk kita sama-sama berdoa, satukan hati kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah berkumpul di rumah masing-masing untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami Tuhan, beri kami kekuatan, kesehatan Tuhan. Pakai guru sekolah minggu yang akan membawa cerita firman Tuhan, Ibu Tisna. Layaknya Tuhan sebagai penyalur berkat-Mu Tuhan untuk membawa cerita firman-Mu Tuhan. Berkati Ibu Tisna Tuhan, beri kekuatan, kesehatan. Berkati juga kami anak-anak-Mu yang mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, tentunya semua sehat ya. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan cerita pada hari Minggu ini. Namun sebelumnya, Ibu mau tanya dulu. Masih ingat cerita minggu yang lalu? Iya, ada yang masih ingat. Ayo, terdapat di mana? Oke. Ya, terdapat dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai 67. Masih ingat ceritanya? Iya, ada yang masih ingat. Ya, ceritanya itu tentang Ishak menikahi Ribka. Namun sebelumnya di dalam ceritanya dalam Alkitab itu Abraham menyuruh pelayannya, siapa namanya pelayannya? Iya, ada yang masih ingat, Eliezer, hamba Abraham, untuk mencari istri bagi Ishak anaknya. Karena pertolongan Tuhan, karena ketaatan Abraham, karena Abraham selalu berdoa, sehingga cerita minggu yang lalu hamba Abraham Eliezer bisa menemukan istri bagi Ishak, yaitu masih ingat namanya siapa? Iya, Ribka. Oke. Kemudian ayat hafalan, ada yang bisa menghafal? Ya. Ayat hafalan pada minggu yang lalu itu terdapat dalam
Mazmur 37 ayat 23. Oke, Mazmur 37 ayat 23 yaitu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oke, semua hafal ya. Ya. Kemudian pada hari Minggu ini Ibu akan bercerita tentang Esau dan Yakub. Jadi, semua siapkan Alkitabnya, buka Kejadian 25 ayat 19 sampai 32. Ya, semua ambil Alkitabnya. Buka Perjanjian Lama itu ya. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Ya. Judulnya di situ dalam Alkitab Esau dan Yakub. Anak-anak masih ingat Abraham dan Sarah? Iya, pasti ingat. Abraham dan Sarah dipanggil Tuhan untuk keluar dari negerinya, yaitu Haran. Itu cerita-cerita yang di awal-awal itu ya. Kemudian pada waktu itu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Seperti cerita minggu yang lalu. Ishak itu sama dengan anak perjanjian. Kemudian cerita minggu lalu itu Ishak mencari istri melalui hamba Abraham, ayahnya, yaitu Eliezer. Istrinya sudah disebutkan, yaitu bernama Ribka. Itu seperti cerita minggu yang lalu. Kemudian Ishak dan Ribka ini mereka hidup bahagia, mereka hidup senang dalam keluarga mereka. Tapi keluarganya itu belum lengkap. Ishak dan Ribka ini masih merasa sedih. Mengapa mereka sedih? Karena mereka sudah lama menikah, sudah lama sekali, tapi mereka belum punya anak. Ya, mereka belum punya anak. Mereka sudah berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan belum memberikan mereka anak. Kemudian di dalam Alkitab di situ diceritakan dalam cerita kita hari ini, yaitu Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Di situ dikatakan Ribka itu mandul. Kalau dibilang mandul itu berarti tidak bisa punya anak. Ya. Tapi anak-anak, Ishak ini selalu ingat. Apa yang dia ingat? Dia ingat janji Tuhan kepada Abraham. Ya, janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunan Abraham nanti seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai. Kalau dibilang seperti bintang di langit berarti banyak sekali ya. Ada yang bisa hitung bintang di langit? Tidak ada yang bisa hitung bintang di langit. Jadi seperti itu keturunan dari Abraham. Ishak sangat percaya apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, ayahnya. Jadi walaupun Ishak dan Ribka ini menunggu lama, tapi mereka terus berdoa. Mereka taat kepada Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan.
Dan pada akhirnya anak-anak, Tuhan mengabulkan doa Ishak. Akhirnya Ribka mengandung. Ya, Ribka mengandung. Mereka sangat senang, mereka sangat bersyukur. Dan ketika waktunya tiba, Ribka ini melahirkan. Kira-kira berapa anaknya? Iya, ada yang bilang 2 atau kembar ya. Kembar, ya. Ribka ini akhirnya melahirkan anak kembar. Yang pertama lahir itu dia berwarna merah. Seluruh badannya itu berbulu. Dan diberi nama siapa? Iya, pintar semua. Esau. Ya, Esau yang anak yang pertama, dia badannya merah, kemudian berbulu. Kemudian lahir lagi anak yang kedua. Siapa namanya kira-kira? Iya, namanya Yakub. Ketika Yakub lahir, dia memegang tumit kakaknya atau Esau. Iya. Dia memegang tumit kakaknya. Jadi anak Ishak dan Ribka kembar, ya, laki-laki semua. Yang pertama namanya Esau dan yang kedua namanya Yakub. Esau dan Yakub ini hidup dalam pengasuhan orang tuanya. Mereka dari kecil, kemudian mereka besar seperti kalian. Lama-kelamaan mereka sudah menjadi seorang pemuda, sudah dewasa. Kemudian ada yang tahu apa pekerjaannya Esau, apa yang paling dia suka? Iya, ada yang menjawab, Esau itu lebih suka dia pergi ke hutan. Apa dia di hutan? Iya, dia suka sekali berburu binatang. Jadi kalau ada binatang, misalnya rusa, langsung dia kejar. Kemudian dia tangkap, dia bunuh. Kemudian dia bawa pulang ke rumah. Jadi itu setiap hari yang Esau lakukan. Dia suka sekali pergi di hutan untuk berburu binatang. Kemudian Esau ini sangat disayang oleh ayahnya. Ya, ayahnya itu lebih sayang Esau daripada Yakub. Kemudian karena ayahnya ini juga, dia suka selalu makan daging yang dibawa oleh Esau dari hutan. Kemudian Yakub. Kira-kira Yakub ini apa yang dia suka ya? Ya, Yakub itu lebih suka dia tinggal di rumah, di kemah. Dia lebih dekat dengan ibunya. Siapa nama ibunya tadi? Iya, Ribka. Dia lebih suka mendengarkan cerita-cerita dari ibunya. Kemudian dia suka juga membantu pekerjaan ibunya. Misalnya kalau mamanya lagi memasak, ya dia suka bantu-bantu mamanya untuk memasak. Kemudian si Yakub ini dia disayang atau lebih disayang oleh
ibunya. Jadi mamanya lebih sayang sama Yakub. Pada suatu hari Esau ini pulang dari hutan. Dia sudah bawa hasil buruannya yang dia tangkap. Tapi sampai di rumah, Esau ini merasa sangat lelah. Dia merasa sangat lapar sekali karena dia sudah capek. Tapi tiba-tiba dia mencium bau masakan yang sangat enak, yang sangat sedap. Dia cium, rupanya bau masakan ini dari dapur. Kemudian dia lihat Yakub sedang memasak. Apa yang Yakub masak ya? Dia lihat, oh rupanya Yakub sedang memasak kacang merah. Dia sedang memasak kacang merah. Kemudian karena si Esau ini sudah lapar, dia bilang sama Yakub, Yakub bisa minta sedikit itu kacang merahnya yang kau masak itu? Kemudian apa Yakub bilang? Yakub bilang begini, boleh saya kasih ini sup kacang merah yang saya masak ini, tetapi kasih dulu sama saya itu kau punya hak kesulungan. Ingat ya anak-anak, hak kesulungan itu kalau di Israel itu hak kesulungan itu berarti dia anak yang pertama. Itu sangat penting kalau di Israel waktu itu. Jadi anak yang pertama lahir dan laki-laki. Jadi itu merupakan kebanggaan orang Israel. Jadi kalau dibilang anak sulung berarti dia nanti seandainya kalau orang tuanya meninggal, papanya meninggal, berarti dia yang ganti papanya. Jadi kepala keluarga. Kemudian dia yang bisa menyuruh orang-orang atau saudara-saudaranya. Kemudian kalau pembagian harta, dia yang paling banyak. Nah itu anak yang sulung atau anak yang pertama. Nah, sampai di mana cerita tadi ya? Oh iya, sampai di Esau meminta sup kacang merah kepada Yakub. Kemudian Yakub bilang, kasih dulu saya itu hak kesulungan, baru saya kasih kau ini kacang merah. Kemudian Esau bilang, apa gunanya itu hak kesulungan? Sebentar juga saya mati, kau ambil saja itu hak kesulungan. Kemudian Yakub bilang, tidak, pokoknya sekarang kau bersumpah. Kau bersumpah dulu bahwa kau akan memberikan hak kesulungan itu kepada saya. Akhirnya anak-anak, Esau bersumpah kepada Yakub dan memberikan hak kesulungannya itu kepada Yakub. Dan Yakub memberikan dia semangkuk sup kacang merah. Akhirnya anak-anak, Yakub itu sudah mendapatkan hak kesulungan. Berarti kalau di dalam Alkitab berarti dia sudah menjadi orang yang pertama. Itu ya, orang yang pertama. Kemudian Yakub ini dia sangat senang. Dia sangat senang. Dia sudah menipu kakaknya Esau.
dengan meminta hak kesulungan. Tetapi si Esau dia tidak pusing, ambil saja itu hak kesulungan. Ya, jadi itu anak-anak ya. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa Yakub menipu Esau untuk mendapatkan hak kesulungan. Dan Esau dia tidak menghargai itu hak kesulungan. Sehingga dia tukar hak kesulungan itu dengan makanan. Anak-anak, Ibu mau tanya, apakah anak-anak pernah berbohong? Apakah sama kakaknya atau sama adiknya kalau di rumah? Pasti ya, pasti pernah berbohong untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Misalnya apa? Ya, misalnya kalau ada pembagian kue di rumah sama mama, mungkin kalian bilang sama mama, itu kakak tidak mau makan kue, dia sedikit saja, kasih saya saja yang banyak. Padahal dia tidak tanya kakaknya apakah kakaknya suka makan kue atau tidak. Jadi dia berbohong. Pasti kalian sering berbohong untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Misalnya juga di sekolah, anak-anak juga biasanya mungkin berbohong kepada teman. Kalau ditanya, pinjam pensilmu, tapi ada yang bilang, saya tidak punya pensil. Nah, itu juga berbohong ya. Ya, jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin agar kita menghargai orang lain. Tuhan ingin agar kita menghargai orang lain, menghormati orang lain. Walaupun kita berbeda, misalnya kita punya muka berbeda, pasti berbeda ya. Kemudian warna kulitnya kita berbeda. Mungkin ada yang putih, ada yang agak hitam-hitam, ada yang hitam, ada yang kuning langsat. Tetapi Tuhan katakan bahwa kita harus menghargai orang lain. Kita harus menghargai orang lain. Misalnya kita juga berbeda, mungkin ada rambutnya yang lurus, ada rambutnya yang keriting, ada yang berombak-ombak, tetapi kita harus menghargai. Kita tidak boleh saling menghina satu dengan yang lain. Kita harus menghargai. Kita harus bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus bersyukur. Jadi apa yang ada pada diri kita, kita harus hargai. Apa yang ada pada diri orang lain, kita juga harus hargai. Jadi apapun yang ada pada diri kita, yang ada pada orang lain, kita harus syukuri dan kita harus hargai. Ya. Jadi anak-anak, melalui cerita kita hari ini, kita diajarkan Tuhan untuk mengerti dan menjadikan diri kita masing-masing dengan baik. Kita mengerti bahwa
Tuhan yang menjadikan diri kita masing-masing dengan baik. Kemudian yang kedua, kita harus bersikap menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita dan juga kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, kita harus bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, demikian cerita kita pada pagi hari ini. Dan ayat hafalan, coba buka ayat hafalan Mazmur 100 ayat 3a. Mazmur 100, buka Alkitabnya. Mazmur 100. Oke, sudah dapat? Ya, sudah dapat? Kita akan baca ya. Ayat hafalannya hari ini terdapat dalam Mazmur 100 ayat 3a. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Ya, itu ayat hafalannya hari ini. Sama-sama lagi kita baca ya. Mulai dari Mazmur 100 ayat 3a. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Oke, jangan lupa ditulis di bukunya cerita kita hari ini dan ayat hafalannya minggu depan dihafal ya. Dihafal. Oke, demikian cerita kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan shalom. Nah, adik-adik, selesai kita mendengarkan cerita firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, sambil persembahan kita kumpulkan, kita menyanyikan pujian Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Adik yang ada di rumah, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua kunci tangannya, dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Fani. Adik-adik di rumah, mari Kakak Fani ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Allah, Kau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Tisna boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kiranya Kau berkati adik-adik sekolah minggu yang walaupun mereka beribadah online, secara online, tapi kami yakin dan percaya hadirat Tuhan terus ada di rumah mereka masing-masing dan di hati mereka juga. Ya Tuhan adalah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan bagi mereka yang ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan memberkati obat-obatan, juga perawatan dokter maupun orang tua yang merawat, mengasihi mereka sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan. Kami berdoa juga buat teman-teman kami yang sepanjang minggu ini yang berhari ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu atas ketambahan usia. Kami percaya Tuhan bukan karena kuat gagahnya mereka, bukan karena kuat gagah kedua orang tua mereka, namun karena pengasihan Tuhan semata. Kami berdoa juga Tuhan buat para orang tua dari anak-anak kami. Kiranya Tuhan terus senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan memberkati segala usaha pekerjaan mereka masing-masing, dan biarlah Tuhan apa yang mereka kerjakan akan dibuatkan berhasil. Kami berdoa juga Tuhan buat kakak-kakak pelayan yang ada di, khususnya yang berada di kelas 3-4. Kiranya Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati keluarga mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka masing-masing. Dimanapun mereka berada Tuhan, apapun yang mereka lakukan, kiranya Tuhan memberkati dan dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan pakai pemerintah kami, biarlah mereka boleh bekerja atas sesuai dan seturut kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan, dalam ibadah kami telah memberikan persembahan syukur. Apa yang kami berikan Tuhan, kami tahu itu hanya sedikit dibanding kasih dan berkat Tuhan yang begitu melimpah atas kami. Namun biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini syafaat kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Jangan lupa pesan kakak-kakak guru sekolah minggu selalu menggunakan masker. Kalau perlu, tidak usah keluar-keluar rumah. Kalau habis bikin apa-apa, jangan lupa cuci tangan. Ya, oke. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.